insya Allah pasti, saya ulangi kalimatnya, insya Allah pasti, insya Allah pasti Palestina Allah beri kemerdekaan dan Allah akan menangkan Palestina. Dan itu dimulai dengan perang yang terjadi di Asqalan, dan ini sungguh sudah terjadi. Oke, setelah kemenangan diraih oleh Palestina, apakah kita membersamai Palestina dalam kemenangan ini atau tidak kita bersamai? Palestina tetap akan Allah menangkan. Apakah kita membantu Palestina atau tidak kita bantu, Palestina tetap akan Allah menangkan. Hal ini disebutkan Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, dari ayat 4 sampai ayat 7. Jadi Allah sendiri berjanji bahwa Yahudi akan dikalahkan dan orang-orang beriman yang ada di Palestina pasti Allah akan tolong dan menangkan. Oke. Namun apa yang terjadi apabila Palestina sudah merdeka? Ini yang terjadi berikutnya. Semuanya sangat kita tidak inginkan Bapak Ibu, tapi harus kita jalani, harus kita hadapi, dan kita harus lulus. Karena yang akan mengalami bukan hanya kita saja Pak, orang-orang kafir juga ikut merasakan. Bedanya adalah kita bersabar, ada surga yang menanti kita. Kalau mereka sabar, tetap saja neraka yang akan mereka masuki. Oleh karena itu lebih baik Bapak Ibu mentalnya dipersiapkan. Bila Palestina pasti merdeka, berarti yang berikut ini pasti terjadi. Apa itu? Mari kita ulangi. 1. Krisis ekonomi terparah dalam sejarah dunia ini. Yang kedua, krisis pangan seluruh dunia. Nabi berkata, sampai ke tingkat tetangga rela dan tega membunuh tetangganya sendiri demi berebutan sepotong roti karena lapar. Ini ya, krisis pangan terparah sepanjang peradaban dunia, dan ini terjadi di seluruh dunia. Kemudian perang dunia ketiga antara blok timur dengan blok barat, terjadi perang dunia ketiga. Sekarang sudah bau-baunya sudah kuat betul Pak ya. Blok timur adalah Rusia, Cina, India, Iran ya, Korea Utara, intinya yang sewarna dan sebau dengan mereka. Sementara blok barat adalah Amerika, Eropa ya, dan seluruh negara-negara yang terafiliasi dengan barat. Baik. Yang keempat, bencana-bencana alam besar terjadi hampir serentak di seluruh dunia. Nah Bapak Ibu, kalau bencana alam terjadi kayak di Turki kemarin, gempa besar, dunia bisa bantu. Kayak di Aceh tuh, tsunami ya, dunia bisa bantu. Tapi nanti hampir setiap negara mengalami bencana-bencana besar. Siapa yang mau membantu siapa? Akhirnya semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing Pak. Coba Bapak bayangkan, perang dunia ketiga, krisis pangan terparah seluruh dunia, krisis ekonomi yang paling berat, tambah pula bencana alam yang mengerikan. Tambah panik tidak hidup di bumi ini. Ya, di penghujung fase keempat, semua manusia ada di puncak keputusasaan. Demi Allah Pak, kalau iman tidak kuat di dalam dada, kalau persiapan mental dan persiapan material tidak kita rancang dari sekarang dengan baik, demi Allah akan banyak orang-orang yang putus asa lalu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sampai-sampai Nabi bersabda ya, Nabi bersabda, orang yang paling kuat imannya pada saat itu, lewat dekat kuburan, dia iri dengan orang yang sudah ada dalam kuburan, dan dia berharap kalau dia yang ada di dalam kuburan, saking beratnya hidup di atas punggung bumi pada saat itu. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi kita harus tahu ini, kita dengar. Kami bukan dalam rangka nakut-nakutin Bapak Ibu. Apa gunanya saya nakut-nakutin Bapak Ibu? Apa gunanya? Coba. Tapi ini saya sampaikan supaya ada persiapan sedikit banyaknya dari Bapak Ibu. Setidak-tidaknya doa dan mental, imannya. Lagi pula ada senjata, di mana, tolong nanti dibaca sekali lagi, Rasulullah memberikan bimbingan, kalau ini terjadi kamu
kamu harus lakukan ini, kalau ini terjadi inilah solusi bagi kamu, ini terjadi begini berikutnya. Ini yang harus segera kita persiapkan. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Perang mewabahnya berbagai penyakit aneh ya, dan kematian massal terjadi di mana-mana. Tumpang tindih ya. Kemudian perang perebutan kekuasaan di mana-mana, mungkin termasuk di Indonesia. Ya, orang akan perang demi berebutan jabatan dan kekuasaan. Lalu Israel lenyap, Amerika dan Eropa runtuh. Amin. Kalau nomor 7 ini suka kita ya. Kalau perlu capek kehendaknya. Ya, yang ke-8, kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Sekali lagi, tidak ada satupun yang enak untuk didengar kecuali nomor 7. Nah, saat itu Ibnu Hawalah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah mengerikan hidup pada saat itu." "Iya," kata Rasul. "Ya Rasulullah, kemana engkau suruh kami hijrah untuk mencari tempat yang paling aman, tempat yang paling tenang?" Jawaban Nabi apa? Palestina atau Syam adalah bumi teraman di dunia saat itu. Kalau sekarang mereka yang paling kacau, Pak. Tapi pada hari di mana mereka sudah merdeka, orang-orang terkuat, orang-orang terbaik di muka bumi akan merapat ke sana, hijrah ke sana. Dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Nabi perintahkan hijrahlah kamu ke Syam. Palestina, Syam adalah tempat terbaik dan teraman di muka bumi saat seluruh dunia dalam keadaan kacau. Pertanyaan, apakah kita sudah layak untuk dipilih oleh Allah tinggal di sana? Jawaban saya adalah layak atau tidak tergantung bagaimana kita kepada Palestina hari ini. Kalau kita totalitas memperhatikan Palestina, totalitas bergabung dengan perjuangan Palestina, mendoakan mereka, mengirimkan harta kita untuk mereka, demi Allah, Bapak Ibu akan dipilih oleh Allah untuk bergabung di sana. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita kepada hadis. Apa yang terjadi kalau Palestina sudah merdeka? Tolong dibaca. Jadi ini ada hadisnya ya Pak ya Bu, bukan omong kosong. Hadisnya juga sahih. Lihat ini, jika Palestina sudah merdeka. Hadisnya riwayat Abu Daud di Kitabul Jihad nomor 2173, dan hadis dari Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Oke, hadis ini sahih. Apa kata Nabi? Mari kita dengarkan. Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tengkukku, lantas dia bersabda, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis atau Baitul Maqdis Palestina," maksudnya di akhir zaman ini, "maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah-gulanaan dan peristiwa-peristiwa besar." 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi ya. Itu pertanda sudah dekatnya. Habis baterai. Kemudian bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini, wahai Ibnu Hawalah. Coba bayangkan, ini telapak tangan ditempelkan ke kepala. Berarti yang membatasi telapak tangan dengan batok kepala hanya kopiah saja atau rambut. Saking dekatnya kiamat. Kalau Palestina sudah merdeka, kiamat. Bukan kiamat, tapi terjadi huru hara dulu. Setelah terjadi huru hara, barulah masuk fase kelima. Fase kelima, dunia bagaikan dalam surga. Islam memimpin seluruh dunia. Oke, baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang kita lihat, benarkah ini saatnya? Iya. Dari mana buktinya? Buka sekarang surat Al-Isra ayat, ya ini janji Allah ya Bapak Ibu. Allah berjanji, saya yakin Bapak Ibu sudah mendengarkan ini. Para dai, para ulama, para kiai sudah membacakan janji Allah untuk Bani Israel. Ada dua. Satu, mereka ada di puncak kekuasaan kejayaan, tapi mereka sangat binatang, sangat jahat, sangat biadab. Lalu Allah datangkan orang-orang kuat untuk membasmi mereka, dan itu sudah terjadi. Wa kana wa'dan maf'ula, janji yang pertama itu sudah terlaksana, kata Allah. Kapan itu? Para ahli sejarah dan para ulama tafsir berkata, dia adalah ketika pasukan kuat dari Babilonia datang menyerang di bawah pimpinan Nebukadnezar. Dah selesai yang pertama. Sekarang yang kedua. Sekarang
di mana dunia boleh dikatakan dalam genggaman Israel hari ini. Amerika itu sudah Israel yang berkuasa di dalamnya. Eropa, NATO, PBB itu sudah Israel yang mencengkeram, Bapak Ibu. Percaya tidak ya? Saya yakin Bapak Ibu sudah mengilmui ini. Maka berarti di puncak mereka sedang kuat-kuatnya hari ini, mereka juga coba lihat sombongnya saat acara di PBB kemarin. Sombong sekali keputusan waktu kemarin itu. Dengan sombongnya dia merobek-robek hasil keputusan 144 negara, dirobek-robek di depan orang dengan mengatakan menjijikkan sekali keputusan ini, menandakan sombongnya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, tapi baiklah, di puncak ini mereka dengan mata telanjang, tidak peduli apa kata dunia, membantai anak-anak, membunuh wanita, bahkan bayi-bayi di inkubator pun sekarang makanan juga mereka obrak-abrik. Tidak ada yang boleh berbuat, Pak. Tapi insya Allah Ta'ala, Allah telah mendatangkan pasukan yang tidak pernah mereka duga-duga. Dari dalam langsung datang pasukan itu. Inilah janji Allah. Sekarang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila datang janji Allah yang terakhir. Inilah janji Allah yang terakhir. Seluruh ulama dunia sepakat mengatakan bahwa janji Allah di ayat ini sedang on the way. Tombol aktivasinya sudah ditekan, dan ini tidak akan bisa dihentikan sampai terjadi yang poin ketiga. Liyasu'ujuhakum, pasukan itu mampu membuat buruk wajah kamu. Wajah di sini diartikan adalah citra dan image. Oke, mari kita lihat, karena tak ada slide apa. Oke, membuat rusak dan hancur citra dan image Bani Israel, kaum Yahudi dan Zionis hari ini. Dalam hal apa? Dalam hal militer. Katanya militernya termasuk yang terkuat di dunia. Apaan? Sudah dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Jerman, Prancis, Inggris, dibantu oleh Belanda, Austria, Australia, dibantu oleh India. Menang mereka apa? Enggak, mereka terus kalah dan kalah dan kalah. Bahkan tank Merkavanya yang hampir 200 miliar harganya satu tank Merkava itu hanya dihancurkan oleh rudal El Yasin 105 yang dibuat kurang dari $200, dan itu pun banyak dari bahan-bahan dapur oleh drone-nya yang katanya tercanggih di dunia, ternyata bisa diambil oleh, lalu dibalikkan untuk mereka, dititipin bom. Banyak bom-bom yang mereka kirimkan tidak meledak karena ini jujur, Pak, nggak mau dia rampas itu, dikembalikan lagi ke Israel, dimodifikasi, kembalikan lagi. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini benar-benar hancur image dan citra militer mereka di mata dunia, dan juga citra ekonominya, image ekonominya, gara-gara dunia hari ini mengembargo mereka. Bapak tahu kan sekarang bagaimana hebohnya dunia, dan Barat, Amerika, semua negara kafir pemerintahannya ya sekarang sudah pro kepada Palestina dan menyuruhkan boykot terus produk-produk Israel dan negara-negara yang pro Israel. Saya sayang sekali, saya ingin putar ini video, tapi sayang ya wanitanya nggak pakai jilbab, jadi malas saya putar. Ini masjid, kalau ini lapangan saya putar. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, saya mau putar beberapa ya, termasuk diantaranya yang nomor 3 ini, C, image dan citra intelijen, katanya terbaik, teknologinya juga tercanggih. Sekarang itu semuanya sudah mandul. Coba lihat bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba putarkan sebentar. Kita dengar apa kata Bapak ini. Siapa ini orang? Mari dilihat. Orang kafir, tentara Amerika yang ikut Israel berkata, Tuhan pasti di pihak mereka. Karena nggak masuk akal perang yang terjadi sekarang di Israel, di Palestina, antara mujahidin melawan Israel, nggak masuk akal. Pasukan yang begitu kuat dengan senjata begitu canggih, dibantu oleh negara superpower dunia, dibantu oleh negara NATO, kok bisa kalah? Kan begitu intinya, Pak. Kok bisa kalah? Udah nggak masuk akal. Ini pasti Tuhan di pihak mereka. Akhirnya dia jujur ngomong. Oke, kaum muslimin, kita lanjutkan.
lihat kembali ayat tadi, kita kembalikan ayat tadi. Nah, ya, begitu juga citra media mereka. Orang sudah sepakat mengatakan media Israel media pembohong. Begitu juga media Amerika dan sebagainya. Begitu juga citra kemanusiaan. Ini bukan manusia lagi. Ini memang betul mereka adalah keturunan monyet dan babi. Ya. Kemudian citra budaya, sejarah dan karakter mereka juga hancur sehancurnya. Ini maksud daripada ayat Allah, liyasu'u wujuhakum. Pasukan yang menyerang kamu pada tanggal 7 Oktober itu adalah pasukan yang membuat hancur image dan citra kamu di mata dunia. Oke. Kemudian masih lanjutan ayat di ayat yang sama, ya. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Ini endingnya. Pasti kamu akan masuk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dalam keadaan aman dan kamu sholat di dalamnya. Ini yang diumumkan oleh Abu kemarin ini. Insyaallah siap-siap, tak lama lagi dengan izin Allah kita akan sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Amin. Terakhir, wal yutabbiru ma'alau tatbira. Ini endingnya. Allah akan musnahkan dan lenyapkan kamu selenyap-lenyapnya. Hai keturunan monyet, hai keturunan kera, ya. Allah akan lenyapkan mereka di tangan orang-orang beriman. Takbir. Baik, sekarang Bapak Ibu, ini jelas ayat ini sedang jalan. Berarti endingnya di poin ketiga, ya, pasti akan terjadi. Apakah kita membersamai mereka atau kita tidak membersamai mereka, ini pasti terwujud. Cuma sayang ya Pak, ya, kalau kita tidak ikut terhitung sebagai pejuang, ya, pembebas Masjidil Aqsa dan Palestina. Sayang betul. Yang bertarung mereka, yang bersabung nyawa mereka, kita hanya tinggal numpang Bapak Ibu. Kita hanya tinggal numpang. Cukup titipkan saja bekal dan biaya dari kita agar mereka terus lanjutkan perjuangan. Kita terhitung sebagai pejuang dan berhak mendapatkan pahala sebanyak yang mereka dapatkan. Tapi rugi kalau kita tidak mau ikut. Kalau kami mengumpamakan ini kapal menuju pulau kemenangan, dinakodai oleh Palestina dan lain-lainnya. Kapal ini sedang melintas di depan kita. Yang mau naik cepat sekarang. Yang mau naik cepat sekarang. Apakah kita naik bergabung dengan mereka atau tidak? Yang kapal ini tetap akan sampai ke sana, tetap akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita naik Bapak Ibu, cukup hanya bayar ongkosnya saja, bayar tiketnya saja, ya. Lalu setelah itu kita terhitung sebagai pejuang kemerdekaan Palestina. Dan kita tahu nilai jihad di mata Allah tidak ada amalan yang mampu mengimbangnya, tidak ada. 3 kali Abu Hurairah bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, tolong sampaikan pada kami amalan apa yang bisa mengimbangi amalan jihad. Tak ada, kata Nabi. Tanya lagi, ada enggak ya Rasulullah? Enggak ada. Ada enggak Rasulullah? Enggak ada, kata Nabi. Baiklah, kata Rasulullah, begini aja. Sejak si mujahid keluar dari rumahnya, pergi bertempur di jalan Allah melawan orang-orang kafir yang jahat dan zalim biadab, sejak dia keluar, kamu yang ada di rumah sholat tidak boleh berhenti-berhenti, zikir nggak boleh putus-putus, puasa jangan lepas-lepas, baca Quran jangan stop-stop, ya, terus dalam ibadah sampai si mujahid pulang kembali ke rumahnya, baru boleh kamu berhenti. Apa kata Abu Hurairah? Wa ayyuna yutiqu dzalika, onde mande ya Rasulullah, kok mode itu bareknya sianang kata lo. Makanya kata Rasulullah, saya katakan tadi tidak ada, kamu terus saja bertanya. Perimbangannya begitu. Jadi mujahid pahalanya di muka bumi ini tidak ada yang bisa mengalahkan satupun. Orang yang haji mau bertanding dengan orang mujahid, tidak ada apa-apanya orang haji, seujung kuku pun tak ada imbangannya dengan orang yang sedang berjihad. Tapi pahala itu bisa kita dapatkan Pak, sepenuh mereka dapatkan. Caranya gimana? Caranya sabda Rasulullah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Man, siapa saja, jahaza, yang memodali, yang membiayai, yang membackup, yang mensupport, yang membantu, ghazian, orang yang sedang berperang di jalan Allah, faqad, maka sungguh ghaza, dia dianggap ikut berperang. Jadi itu para pejuang di Palestina itu sudah berpesan di media-media, mereka berbicara, tolong wahai rakyat Indonesia,
Kami tahu kalian sangat mencintai kami. Kami bersaksi nanti di hadapan Allah tentang betapa kalian mencintai kami dan kami juga mencintai kalian. Tapi tolong kalian tidak usah datang ke Palestina untuk ikut mendampingi kami berperang. Cukup kalian tetap di kampung halaman kalian. Hiduplah secara normal. Bekerjalah kalian seperti biasa. Uruslah keluarga dan tolonglah agama kalian dan negeri kalian di kampung halaman kalian. Tapi bergabunglah kalian dalam perjuangan bersama kami dengan cara satu, doakan kami di setiap doa kalian. Dua, jangan pernah ada uang kalian yang membeli barang-barang dari produk musuh-musuh Allah ini atau sekutu-sekutunya. Maksudnya boikot terus, ya. Yang ketiga, media kalian jadikan itu alat tempur kalian. Beritakan semua apapun yang terkait dengan Palestina sehingga banyak orang tersadar, banyak orang tahu, dari tidak tahu banyak orang yang bangun. Apapun yang kira-kira bangun bagus ini, sebarkan cepat. Yang keempat, nah ini dia, apabila kalian punya harta, apabila kalian punya tabungan, apabila kalian punya simpanan, kirimkan terus kepada kami sebahagiannya. Biar kami yang bertempur, biar kami yang bersabung nyawa, biar kami yang berjuang membebaskan Masjidil Aqsa, biar kami yang mengusir penjajah Israel, biar kami yang berjihad melawan mereka. Semua pahala yang kami berhak dapatkan, sebanyak apa yang kami dapatkan, kalian berhak mendapatkan sebanyak itu pula. Allahu Akbar. Tetaplah kalian di Indonesia. Masya Allah. Ini wahai Bapak Ibu, ibaratnya naik kapal tadi. Cukup kita hanya sekedar numpang doang, Pak. Tapi kita di sisi Allah terhitung sebagai orang yang ikut membebaskan Palestina. Sekali lagi saya katakan, ikut kita tidak ikut, Palestina tetap akan Allah merdekakan. Tapi kalau kita ikut, kita manusia yang paling beruntung di akhir zaman ini. Kalau kita tidak ikut, tidak mengapa, Allah pasti akan masukkan penumpang lain yang akan bergabung. Sekali lagi wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang buka surat At-Taubah. Ini yang lagi diamalkan oleh mujahidin dan lain-lainnya di Palestina hari ini. Buka surat At-Taubah ayat 14 dan ayat 15. Silakan. Agak buram ya ayatnya. Silakan dilihat di Al-Quran masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini satu ayat ini ya. 1 2 3 4 5 ini masih satu ayat, itu ayat 14. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Mari kita baca. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah oleh kalian orang-orang kafir, jahat lagi zalim yang memerangi kalian. Jadi itu perintah Allah, perangi orang-orang kafir jahat. Yahudi itu jahat tidak? Zionis itu jahat tidak? Sangat, ya. Yang kedua, niscaya Allah akan mengazab dan menghancurkan mereka melalui tangan-tangan kalian. Jadi enggak cukup hanya doa, ya Allah hancurkan Israel. Enggak bisa. Perangi mereka, Allah pasti hancurkan Israel melalui peperangan yang kamu berikan kepada mereka. Itu perintah Allah ya. Yang ketiga, Allah pasti akan menghinakan dan mempermalukan mereka. Betul tidak? Israel hari ini hina. Betul tidak? Israel hari ini sudah dipermalukan oleh Allah. Betul tidak Bapak Ibu? Dunia sekarang bersaksi, manusia yang paling tidak punya hati, paling tidak punya nurani adalah Israel, Yahudi. Oke. Yang keempat, dan Allah pasti menolong kamu mengalahkan mereka. Ini yang kami katakan tadi berkali-kali, di medan pertempuran hari ini, kemenangan dan pejuang-pejuang lainnya tidak bisa ditutup-tutupi oleh media apapun, termasuk media Amerika. Bahkan rakyat dan tentara Israel sendiri tahu, dan bahkan mereka sendiri memberikan persaksian, kami sudah kalah, tapi Benyamin Netanyahu tetap ngotot. Mereka yang bilang, Pak, militer IDF itu berkata, kami sudah kalah, tapi Netanyahu ini tetap ngotot untuk terus lanjutkan perang. Maka lanjut ya. Yang kelima, serta dengan perang tersebut pasti Allah akan menyembuhkan semua rasa sakit hati atau dendam di dalam dada seluruh orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, ini sudah terjadi sekarang. Di ayat yang ke-15, buka ayat 15. Nah ini bagian kita nih Bapak Ibu. Ambil cepat bagian yang ini. Ini bagian kita yang ada di Indonesia. Ayo. Wa yudhib ghayadha qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha.
wallahu alimun hakim. Dan dengan perang itu Allah menghilangkan semua amarah yang terpendam di hati orang-orang beriman. Dan nomor 7, ini bagian kita nih. Wa yatubullahu ala man yasha. Dan juga dengan peperangan kalian tersebut atau jihad itu, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa orang-orang yang dikehendakinya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu pengen masuk surga? Pengen ya? Sama dengan kami yang berbicara. Baik, amalan Bapak Ibu sudah banyak atau masih sedikit? Kok jujur? Memang iya. Oke, baik. Berikutnya, apakah dosa Bapak Ibu masih sangat sedikit atau sudah banyak? Dosa banyak, amal sedikit. Pengen masuk surga? Iya, Pak. Tapi itu sesuatu yang mungkin apabila Bapak Ibu masukkan diri dalam tawaran Allah ini. Apa yang harus kita lakukan? Ikutlah berperang di jalan Allah, menghalau penjahat kafir yang biadab. Pasti Allah akan lipat gandakan pahala kita. Buka surat Ali Imran ayat 134, 135. Apa janji Allah di situ? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Cepatlah kamu hai hamba-hambaku menuju keampunan. Aku ampuni semua dosa-dosamu, aku putihkan semua masa lalumu, dan aku jamin untukmu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Aku sediakan untuk kamu. Siapa orangnya? Orang-orang yang mengeluarkan infak dengan hartanya, menolong perjuangan yang sedang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ekonominya sedang sempit, walaupun ekonominya sedang lapang, dia tetap tolong orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang berhak mendapatkan keampunan, diputihkan semua dosa, dan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang kita semua yakin peperangan yang sedang terjadi di Palestina, peperangan yang diberkahi oleh Allah dan pasti dimenangkan oleh Allah, dan ini kesempatan terakhir. Mereka sudah dekat menuju kemenangan. Bapak Ibu mau ikut? Ini saatnya. Bapak Ibu mau bergabung? Saatnya sekarang. Kalau enggak, sekali lagi enggak apa-apa. Tetapi mereka tetap akan ditolong oleh Allah, tapi dengan orang lain. Betapa ruginya kita kalau kita tidak termasuk di antara orang-orang tersebut. Baik Bapak Ibu, saya cerita sedikit penutupan ini. Seorang laki-laki zaman Nabi meninggal dunia. Dia sudah masuk Islam, Pak. Dia meninggal tergeletak. Tapi tidak ada satupun sahabat yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Dibiarkan saja. Datanglah Nabi Muhammad dan Nabi bertanya, saudara-saudara, ini Muslim kan? Iya ya Rasulullah. Lalu kenapa kalian tidak selenggarakan? Mandiin kek, kapani, lalu sholatkan, kuburkan cepat. Apa kata para sahabat? Minta maaf kami ya Rasulullah, tak tega kami. Tak tega apaan? Rasanya dia tak berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kita selenggarakan. Kenapa? Bukankah dia Muslim? Betul dia Muslim ya Rasulullah. Tapi sejak dia bersyahadat sekalipun kami belum lihat dia sholat. Sejak dia bersyahadat dia belum puasa. Dia tidak mau baca Quran, dia tidak mau zikir, dia tidak mau sedekah. Justru kedua mata kami ini semuanya bersaksi ya Rasulullah, ini orang kerjanya buat dosa, durhaka kepada kedua orang tuanya, jahat kepada tetangga-tetangganya, menipu kesana kemari, mencuri, berbuat zina, dia merampok, berjudi ya Rasulullah, bahkan membunuh. Ini orang jahatnya enggak ketulungan ya Rasulullah, sampai mati dia dalam berbuat dosa. Maka menurut kami dia tak berhak kita selenggarakan. Begitu Pak. Nabi terdiam. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba bertanya, saudara-saudara, ada enggak di antara kalian yang pernah menyaksikan orang ini agak satu kali saja melakukan amal kesolehan tertentu? Kalau ada, tolong angkat tangan, berdiri, katakan apa amal solehnya, di mana dia beramal.
Apa amal solehnya? Kapan dia mengamalkannya? Tiba-tiba ada yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Silakan, kata Rasul. Orang ini pun berdiri. Lalu katanya, ya Rasulullah, saya dan si fulan yang mati itu pernah di salah satu medan tempur melawan orang kafir. Kami satu malaman ribat bareng. Ribat itu apa, Pak? Ronda, mengawasi gerak-gerik musuh, sedang ngapain musuh lagi buat apa semacamnya. Jadi saya dan dia ronda semalaman suntuk bareng. Pas matahari terbit dia menghilang ya Rasulullah. Cuma itu yang saya ingat, yang pernah dia buat. Berarti dia ikut jihad atau tidak itu? Ikut ya. Mendengarkan itu berubah mimik Rasulullah SAW. Besar kedua bola mata Rasul. Apa? Mendengarkan itu Rasulullah terkejut. Apa? Langsung beliau sing-singkan lengan bajunya, Pak. Dengan kedua tangan beliau yang agung dan suci, beliau langsung yang akan menyentuh jenazah ini untuk dimandikan. Melihat Nabi yang akan turun tangan, semua sahabat langsung berduyun-duyun, Pak, untuk ikut memandikan. Lalu dimandikan. Tadi pada menolak semua, sekarang berlomba-lomba ingin memandikan. Setelah itu dikapani. Rasulullah menjadi panglima yang mengapani. Disolatkan, Nabi yang memimpin solatnya. Wow, Masya Allah. Betapa beruntungnya nih orang ya, pendosa besar loh, Pak. Saat diantarkan ke pemakaman, Nabi yang duluan di depan, dan Nabi langsung masuk ke dalam lubang kubur. Satu orang lagi loncat juga. Nabi yang menyambut itu jenazah. Bayangkan, Pak, kalau jenazah Bapak yang disambut oleh tangan yang mulia Rasulullah. Saat jenazah ini akan dimasukkan ke liang lahatnya, apa kata-kata Rasul yang diabadikan dalam hadis? Rasulullah bersabda, ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna, mereka semua bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, min ahlin nar, adalah penduduk neraka. Wa ana, sementara saya, asyhadu, saya bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, min ahlil jannah, engkau penduduk surga. Ikut perang, Pak, cuma ribat satu kali, Allah ampuni semua dosanya, Allah jamin dia masuk surga. Inilah ayatnya. Itulah tadi surah Ali Imran ayat 134 135. Dan inilah peluangnya Palestina hari ini. Jadi saya sekarang bicara dari sisi yang lain ya. Biasanya kita atas nama kasihan, bantuan kemanusiaan, ya Pak ya. Sekarang saya ambil sisi yang lain. Siapapun di antara kita yang selama ini sudah membantu Palestina, semoga Allah terima. Amin. Tapi terus terang Bapak Ibu, bantuan kita selama ini itu masih statusnya sedekah. Sedekah itu adalah pemberian karena Allah Subhanahu wa taala untuk kemanusiaan. Baik itu anak yatim, piatu, sampai ke tingkat memberi makan orang tua, memberi belanja keluarga, itu sedekah semuanya. Ya, apalagi membantu saudara kita yang kelaparan di Palestina. Sedekah. Namun sekarang pertanyaannya, apakah pernah kita meniatkan dan mengkhususkan harta untuk bisa mengusir penjajah Palestina? Niatkan harta itu, Pak. Kalau hartanya diniatkan untuk itu, maka jadinya infak fi sabilillah. Coba kami bertanya, saya yakin Bapak Ibu sudah ngaji semua nih dan sudah hafal malah. Berapa pengembalian Allah terhadap sedekah yang kita keluarkan dibandingkan pengembalian Allah terhadap infak fi sabilillah? Berapa perbandingannya? Kalau sedekah Allah kembalikan 10 kali lipat. Tapi kalau infak fi sabilillah Allah kembalikan start dari 700 kali lipat. Sudahlah itu pahalanya orang yang berjihad, kita berhak mendapatkannya. Sudahlah itu semua dosa kita Allah putihkan. Sudahlah itu surga diwajibkan oleh Allah, kita ada di dalamnya. Takbir. Mau Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu? Kapal sedang singgah di depan kita, ayo naik cepat. Naiki kapal itu, ikutlah membayar di dalam kapal, maka kita akan menjadi orang yang terhitung pembebas dan pejuang kemerdekaan Palestina yang ikut nanti maju ke depan.